Kapan mau kamu gebuk mereka-mereka yang mengusulkan RUU HIP ini? Kapan kamu gebuk? Kami sangat menanti kepada semuanya, tidak hanya Yakut CS dan Marwarar, tapi semua ormas-ormas yang katanya Pancasilais, yang bersedia berperang jika ada orang-orang atau kelompok yang mau mengganti Pancasila. Sekarang sudah jelas di depan mata kelompok itu. Kapan kamu gebuk Yakut? Kapan kamu gebuk Marwarar? Saya tunggu, karena kami ingin melihat aksi kamu semua menggebuk para elit yang mempunyai ide untuk mengganti Pancasila dengan Eka Sila atau dengan Trisila, yang nantinya juga bisa menjadi asusila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kata Kiai Haji Said Akil Siroj bahwa zaman sekarang itu aneh. Semakin janggutnya panjang, semakin bodoh. Ya kalau kata saya orang itu semakin panjang janggutnya semakin tolol, semakin panjang janggutnya semakin bohong, semakin panjang janggutnya semakin sombong. Ya inilah bro, namanya juga zaman edan. Zaman edan itu serba terbalik, banyak yang aneh-aneh. Maklum zaman edan. Banyak manusia sudah pada edan. Padahal makrifat dari jenggot itu artinya itu seseorang yang sudah tua umur, sudah tua ilmu, akhirnya punya kematangan luar dan dalam. Dia pantas jadikan teladan bagi semua orang. Dia pantas dituakan, dan dia pantas menjadi seseorang yang paling dihormati. Itu dulu. Semakin panjang janggut semakin dihormati. Semakin panjang janggut semakin ilmunya tinggi. Semakin panjang janggut semakin tawadu. Semakin panjang janggut semakin qanaah. Semakin panjang janggut semakin bertakwa. Semakin panjang janggut semakin tinggi rasa malunya kepada Allah. Semakin panjang janggut semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Semakin panjang janggut semakin takut mati. Sehingga dia waspada, karena sendiri sudah tua, akhirnya bersiap mati. Semakin panjang janggut semakin bersiap untuk mati. Itu dulu. Zaman sekarang aneh. Kayak si Ahmad Dhani ini bro, kayak si Ahmad Dhani, janggutnya panjang bukan menjadi teladan bagi para fansnya, malah semakin edan. Bukannya semakin bijaksana, malah mulutnya itu semakin tidak punya intelektual, kasar. Semakin panjang janggutnya si Ahmad Dhani ini, otaknya kosong, cemen lah. Semakin panjang janggutnya, ya lihat si Ahmad Dhani ini, semakin goblok. Ah jangan begitu Ustadz, itu hoak namanya, itu gibah. Bukan gibah. Kata Allah itu kita harus mengambil pelajaran dari apapun. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar harus dijadikan guru. Digubuk dan ditiru baiknya, dibuang yang jeleknya. Ada kucing, ambil pelajaran dari kucing, jadikan kucing guru dalam tanda kutip. Ada kambing, jadikan kambing pelajaran. Ambil hikmah dari kambing, jadikan kambing sebagai guru dalam tanda kutip. Termasuk dari jenggot juga harus dijadikan guru. Bahkan dari Ahmad Dhani ini kita harus ambil pelajaran juga. Nah, kesalahan dari si Ahmad Dhani ini mengatakan bahwa ayo dong, orang-orang yang selama ini merasa paling Pancasilais, paling UUD 1945, paling nasionalis, ayo dong bergerak no. Ada orang-orang yang mau mengganti Pancasila menjadi Trisila, lalu nanti menjadi asusila. Walah, ini kalau kadun ya kayak gitu, semakin janggutnya panjang semakin goblok, semakin tolol. Nggak ngerti gitu, apa itu Pancasila, apa itu Eka Sila, apa itu Trisila.
Sebelum Pancasila lahir, yang muncul itu Eka Sila dulu, dodol. Sebelum ada angka 5, itu ada angka 1 dulu. Makanya dalam matematik dikenal dengan ilmu bilangan asli. Nih, buat anak-anakku SD, SMP, SMA, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah lah belajar matematik. Ada itu yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang memiliki selisih 1. Itu bilangan asli dan diawali oleh angka 1. Punya selisih 1 dan diawali dengan angka 1. Itu bilangan asli. Angka 2 tidak akan disebut 2 kalau tidak ada angka 1. Angka 3 tidak akan disebut angka 3 kalau tidak ada angka 1. Angka 4 tidak ada angka 4 kalau tidak ada angka 1. Angka 5 tidak akan ada angka 5 kalau tidak ada angka 1. Makanya 2 1 tambah 1, 3 1 tambah 2, 4 1 tambah 3, 5 1 tambah 4. Artinya apa ini? Tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada Trisila. Tidak ada Trisila kalau tidak ada Eka Sila. Jadi Eka Sila itu nenek moyangnya Pancasila. Itu Eka Sila. Apa itu Eka Sila? Gotong royong. Gotong royong dalam hati, gotong royong dalam pemikiran, gotong royong dalam lisan, gotong royong dalam perbuatan. Apa itu? Sumpah Pemuda. Yong Java, Yong Celebes, Yong Kalimantan, Yong Sulawesi, Yong yang lain berkumpul, bergotong royong, rembuk nasional, berdiskusi nasional. Para pemuda semua berkumpul bergotong royong. Gimana nih kalau kita satukan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, satukan tekad, satukan visi misi supaya arah perjuangan ini jelas. Kita mau kemana? Akhirnya tercetus yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Arahnya sudah jelas. Pemerintah belum ada, Sumpah para Pemuda sudah ada. Negara belum ada, tanah air sudah ada. Negara belum ada, bahasa sudah ada. Negara belum ada, bangsa sudah ada. Diakui semua bahwa dari Sabang sampai Merauke ini adalah tanah air kita semua. Diakui oleh semuanya bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah bangsa kita semua. Diakui oleh semua dari Sabang sampai Merauke adalah bahasa Indonesia. Kita disatukan oleh satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu gotong royong ini untuk menciptakan Sumpah Pemuda, gotong royong. Kita ini semuanya gotong royong. Susah loh. Indonesia ini banyak perbedaan dari suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mempersatukan susah kalau tidak ada kegotong royongan. Saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi Indonesia itu sudah ada sebelum negaranya ada. Bangsanya ada sebelum negaranya ada. Bangsanya ada sebelum pemerintahnya ada. Bangsanya ada sebelum TNI Polri ada. Nah, kehebatan dari bangsa Indonesia ini dimarifatkan oleh Soekarno, maka terlahirlah yang namanya Eka Sila. Satu sila. Apa itu? Gotong royong. Apa itu? Ingat Sumpah Pemuda. Apa itu? Ingat Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Eka Sila, kalau kalian ingin tahu dalam burung Garuda Pancasila, itu yang dipegang erat-erat itu apa tulisannya? Apa Mas Bro? Semboyan apa Mas Bro yang dipegang erat-erat oleh kaki burung Garuda? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itulah pemersatu bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Makanya kalau mau mengamalkan Pancasila, pahami dulu Bhinneka Tunggal Ika. Mau mengamalkan sila yang pertama, pahami Bhinneka Tunggal Ika. Mau mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, pahami dulu Bhinneka Tunggal Ika. Mustahil Pancasila bisa dilaksanakan kalau kalian tidak ngerti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itulah disebut Eka Sila. Gitu bro. Jadi sebelum Pancasila lahir, Eka Sila sudah lahir. Dari Eka Sila ini dikembangkan menjadi Trisila. Di mana itu terlihat? Dari Sumpah Pemuda bro.
Patokannya Sumpah Pemuda. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Ada 3 oleh Soekarno ini dimakrifatkan. 1, demokrasi. 2, nasionalisme. 3, agama yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Demokrasi, dalam Sumpah Pemuda sudah ada demokrasi. Berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, dan golongan berkumpul, bermufakat dengan hikmah dan kebijaksanaan, maka lahirlah Sumpah Pemuda. Indonesia ini gampang rakyatnya itu, bro. Senang banget berdiskusi, senang banget bermufakat, senang banget berkerakyatan. Maka yang pertamanya demokrasi. Yang kedua, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Bela tanah air. Yang kedua, bahasa persatuan. Yang ketiga, bangsa. Di tanah air itu ada orang-orang yang berkumpul, itulah bangsa Indonesia. Maka siapapun yang akan menghancurkan negara ini, menghancurkan bangsa ini, merebut tanah air ini, maka berkewajiban seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke wajib bela negara, tumpahkan darah di tanah air, karena kita satu bangsa dan satu bahasa. Itulah nasionalisme. Jadi kalau sekarang nih ada orang-orang khilafah sudah jungkir balik ingin ganti Pancasila, ingin ganti pemerintahan, ingin ganti sistem, maka kita sebagai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus siap bertumpah darah, tumpahkan darah di tanah air bagi para musuh-musuh negara. Siapapun yang akan melakukan kudeta dan ganti sistem, rakyat Indonesia harus siap tumpahkan darah untuk bela tanah air. Itulah nasionalisme. Dan bangsa ini dikenal sebagai bangsa pejuang, bro. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa pejuang. Sejak zaman penjajahan sampai kemerdekaan, tidak pernah ada tertulis dalam cerita rakyat Indonesia lari karena perang, rakyat Indonesia mengungsi karena perang. Tidak ada. Rakyat Indonesia adalah tentara yang sesungguhnya, yang mungkin merupakan kekuatan yang terbesar dari angkatan militer Indonesia. Makanya terkenal dengan TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Tentara Rakyat Indonesia itulah rakyatnya. Rakyat ini bisa disulap menjadi kekuatan perang yang sangat mengerikan. Agresif militer 1 berhasil mengusir Belanda. Agresif militer 2 berhasil mengusir Belanda. Kenapa? Karena kekuatan militer kita bukan terletak dari senjata, tetapi dari rakyatnya yang bisa dijadikan senjata. Merdeka atau mati. Ini nasionalisme di Indonesia itu ditakuti, bro. Makanya diambil oleh Soekarno. Kekuatan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia pertama demokrasi. Gampang untuk berdiskusi. Ada masalah diskusikan, ada masalah obrolkan. Itulah kekuatan rakyat Indonesia. Juga yang kedua, bela negaranya luar biasa. Itulah yang disebut nasionalisme. Dan yang ketiga, berketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Mereka semua penampilannya biasa-biasa, pakai pakaian ala Indonesia. Orang Dayak pakai pakaian Dayak, orang Sunda pakai pakaian Sunda, orang Jawa pakai pakaian Jawa, orang Bali pakai pakaian Bali, orang Lombok pakai pakaian Lombok, orang Polres pakai pakaian Polres, orang Sumbawa pakai pakaian Sumbawa, orang Irian pakai pakaian Irian, orang Minangkabau pakai pakaian Minangkabau, orang Riau pakai pakaian Riau, orang Aceh pakai pakaian Aceh, Betawi pakai pakaian Betawi. Tetapi meskipun pakaiannya berbudaya Indonesia, mereka itu punya agama. Agama terlihat bukan dari pakaian, tapi agama mereka terlihat dari budi pekerti. Atau bahasa sekarang dari akhlak. Jadi orang Indonesia itu tidak sombong dengan pakaiannya, tapi orang Indonesia itu sombong dengan akhlaknya. Santun, ramah, bijak. Itulah yang disebut Trisila. Lalu dikembangkan lagi oleh Soekarno menjadi Pancasila. Believe on God, percaya sama Tuhan. Nasionalisme, persatuan Indonesia. Humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi, kerakyatan yang memiliki keputusan dan perwakilan. Social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kata-kata yang dihimpun oleh Soekarno menjadi Pancasila.
Kalau aslinya itu ya gampang aslinya. Believe on God, beriman, percaya sama Tuhan. Nasionalisme, nasionalisme. Humanity, kemanusiaan. Demokrasi, kerakyatan. Atau demokrasi, social justice, keadilan. Di piagam Juanda oleh panitia Semen dirubah. Lalu di sidang PPKI dikukuhkan menjadi Pancasila. Maka kata-katanya dirubah, cuma digeser yang ketiga jadi kedua, yang kedua jadi ketiga. Perubahan cuma itu saja, semuanya sama. Cuman kata-katanya ditambah. Believe on God, yang asalnya percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Humanity, peri kemanusiaan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasionalisme dirubah menjadi Persatuan Indonesia. Demokrasi dirubah menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Social justice, keadilan sosial dirubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila. Jadi yang namanya Ekasila, Trisila, Pancasila itu runtutan atau misalkan metamorfosis, tahapan-tahapan lahirnya Pancasila. Bukan malah ingin ganti Pancasila, dodol. Bukan malah ingin ganti Pancasila, hei Ahmad Deno, Ahmad Dono, Ahmad Dhani. Itu runtutan metamorfosis, tahapan-tahapan terbentuknya Pancasila. Ekasila dulu, dari Ekasila menjadi Trisila, dikembangkan lagi menjadi Pancasila. Kita ingin memahami apa sih Pancasila itu. Dari 5 bisa dirubah jadi 3. Dari 3 bisa dirubah jadi 1. Itu cuma trik memahami. Pancasila bisa disederhanakan menjadi 3. Dari 3 bisa disederhanakan menjadi 1. Karena dulu sebelum Pancasila lahir, Ekasila dulu yang ada. Setelah Ekasila ada, dikembangkan jadi Trisila. Dari Trisila dikembangkan jadi Pancasila. Jadi ini bukan mengganti Pancasila. Ekasila, Trisila, Pancasila adalah metamorfosis sempurna Pancasila. Ekasila, Trisila, Pancasila adalah metamorfosis sempurna Pancasila. Tahapan-tahapan perubahan dari Pancasila sehingga terbentuklah Pancasila. Makanya sampai disebutkan asusila, ya yang asusila itu bukan orang-orang yang cinta Pancasila. Yang asusila itu ya otaknya si Ahmad Dhani, asusila. Otaknya Ahmad Dhani, asusila. Makanya kalau ada 100 orang kayak Ahmad Dhani ini, hancur negara, bro. Hancur negara. Dalam Al-Quran disebutnya innahu kana zaluman jahula, manusia yang zalim dan bodoh, bodoh dan zalim. Mari bangsa Indonesia kita cintai bangsa dan negara ini sebagai sebuah berkah, nikmat yang harus kita syukuri. Ingat kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Bangsat-bangsat khilafah, bangsat-bangsat pemberontak seperti si Ahmad Dhani, mereka itu musuh negara, musuh kita semua yang harus kita lawan dan kita hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.